Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baiklah, berjumpa lagi dengan Ustadz Agus di sini. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 6 SD, yaitu tentang penyesuaian diri hewan. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa makhluk hidup yang berada di alam semesta ini harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, atau yang biasa dikenal dengan istilah adaptasi. Adaptasi ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah agar makhluk hidup tersebut mampu hidup dan mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Sementara tujuan khusus dari adaptasi adalah agar makhluk hidup tersebut mampu mencari makan dan melindungi diri dari bahaya, baik bahaya lingkungan, cuaca, maupun pemangsa. Hewan yang memiliki ciri khusus sangat banyak dan beragam jenisnya. Yang kita pelajari pada video kali ini hanyalah beberapa hewan yang umum dan memiliki ciri yang unik dari hewan yang lainnya. Oke. Yang akan kita pelajari adalah kucing, burung hantu, kupu-kupu, cumi-cumi, cicak dan tokek, bunglon, kelelawar, unta dan penguin. Kita masuk ke hewan yang pertama, itu kucing. Ciri khusus yang dimiliki oleh kucing adalah penglihatannya sangat tajam. Selain itu, pada bagian matanya itu ada organ yang disebut dengan lucidum tapetum yang fungsinya adalah untuk memantulkan cahaya. Itulah kenapa mata kucing itu di kegelapan tanpa mengeluarkan cahaya atau bercahaya ya. Kemudian mungkin sering kita jumpai kucing itu jatuh dari ketinggian ya, namun kakinya tidak patah. Kenapa? Karena kakinya memiliki otot yang kuat. Ciri khusus berikutnya, selain memiliki indera penglihatan yang tajam, indera pendengaran dari kucing juga sangat peka sehingga kucing mampu mendeteksi suara-suara yang ada di sekitarnya. Hewan yang kedua yaitu burung hantu. Ciri khusus yang dimiliki oleh burung hantu ini adalah merupakan hewan nokturnal. Hewan nokturnal ini merupakan hewan yang aktif mencari makan di malam hari. Karena dia aktif di malam hari, maka ciri khusus yang dimilikinya adalah penglihatan dan pendengarannya sangat tajam. Penglihatannya tajam karena pada bagian pupilnya itu bisa membuka dengan sangat lebar untuk menangkap sedikit cahaya. Walaupun sedikit cahaya di sekitarnya, dia mampu melihat dengan sangat tajam. Kemudian pada bagian wajahnya ini bentuknya melengkung, fungsinya untuk menangkap getaran suara yang lemah sehingga bisa diteruskan ke telinga. Makanya indera pendengarannya juga tajam. Ciri khusus yang berikutnya adalah burung hantu memiliki bulu yang halus. Fungsinya adalah pada saat dia terbang untuk menangkap mangsa, kepakan sayapnya tidak begitu terdengar ya. Berikutnya yaitu pada bagian lehernya itu dapat berputar sejauh 270 derajat. Nah, hal ini berfungsi untuk mengamati daerah sekitar tanpa harus memutar badannya. Hewan yang ketiga yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki bagian yang disebut dengan proboscis. Proboscis ini disebut juga dengan belalai hisap yang digunakan untuk menghisap nektar pada bunga. Proboscis ini merupakan bagian tubuh yang dapat digulung dan dijulurkan. Pada saat digulung, proboscis terlihat pendek, namun ketika dijulurkan panjangnya bisa mencapai 3 kali lipat ukuran tubuhnya. Oke, ini ya yang disebut proboscis itu ini, belalai hisap. Selanjutnya, hewan yang keempat adalah cumi-cumi. Tubuh cumi-cumi ini mampu mengeluarkan cahaya di malam hari. Fungsinya agar mangsanya bisa terpancing untuk mendekat. Kemudian tubuh cumi-cumi juga dilengkapi oleh tentakel yang berjumlah 10. Fungsinya adalah untuk menangkap mangsa. Hewan berikutnya yaitu cicak dan tokek. Ciri khusus yang dimiliki oleh cicak dan tokek yaitu lidahnya lengket untuk memangsa. Oke, selain itu cicak dan tokek ini mampu berjalan di dinding atau merayap di dinding karena memiliki bantalan perekat pada bagian kakinya. Bantalan perekat ini disebut dengan skensor.
Ciri khusus dari hewan berikutnya itu bunglon. Memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga bunglon ini mampu menangkap mangsa dari jarak yang tidak terlalu dekat karena lidahnya panjang ya dan lengket. Selain itu matanya juga dapat berputar bebas sehingga bunglon mampu melihat keadaan sekitarnya. Hewan yang ketujuh itu kelelawar, merupakan hewan mamalia. Walaupun dia bisa terbang, dia tidak termasuk apes atau burung ya, namun merupakan hewan mamalia atau hewan menyusui. Kenapa? Karena dia memiliki kelenjar mamae atau kelenjar susu. Selanjutnya mirip dengan burung hantu, kelelawar ini merupakan hewan nokturnal yang aktif beraktivitas di malam hari. Oke. Nah, adaptasinya yang dimiliki oleh kelelawar ini, dia memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu mendeteksi daerah sekitar dengan memanfaatkan bunyi pantul ya, bunyi pantul. Jadi kelelawar ini mampu mengeluarkan suara yang bergelombang tinggi yang disebut dengan ultrasonik. Kemudian nanti pantulan dari suara yang dia keluarkan akan ditangkap oleh telinganya sehingga dia mampu mendeteksi daerah sekitarnya. Kemudian hewan yang ke-8 yaitu unta. Pada bagian punggungnya ini terdapat lekukan yang berisi lemak. Lemak ini fungsinya untuk cadangan energi. Kemudian tubuhnya ini diselimuti oleh rambut yang tebal. Fungsinya adalah untuk menahan suhu ekstrim. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui di gurun pasir ini, pada siang hari suhunya akan sangat panas, namun pada malam hari suhunya menjadi sangat dingin. Jadi perubahan suhunya sangat ekstrim, sehingga adaptasi dari unta itu tubuhnya dilengkapi oleh rambut yang tebal. Kemudian pada bagian lehernya itu memiliki kantung, fungsinya adalah untuk menyimpan air. Pada bagian matanya itu terdapat bulu mata yang lebat dan panjang, fungsinya adalah untuk mencegah pasir masuk ke dalam mata. Pada bagian perut unta ukurannya itu sangat besar, perutnya berukuran besar, fungsinya adalah untuk menyimpan makanan dan air dalam jumlah yang banyak. Kemudian tapak kaki dari unta ini sedikit melebar ya, tapak kakinya melebar, fungsinya adalah untuk memudahkan unta berjalan di pasir. Hewan yang terakhir yaitu penguin. Seperti yang kita ketahui, penguin ini hidupnya di daerah kutub yang suhunya sangat dingin, maka adaptasi yang dimilikinya adalah bulunya berwarna hitam. Seperti yang kita ketahui bahwa warna hitam itu mampu menyerap lebih banyak energi panas ya dari matahari. Fungsinya adalah untuk menghangatkan tubuhnya supaya tidak terlalu kedinginan di daerah yang bersuhu sangat dingin tersebut. Kemudian pada bagian bulunya itu terdapat lapisan minyak agar tidak basah ketika terkena air. Mirip kayak bebek ya, jadi pada tubuhnya itu bulu-bulunya itu dilengkapi dengan lapisan minyak supaya tidak basah terkena air. Kemudian sayapnya berbentuk seperti sirip untuk membantu berenang. Jadi sayapnya ini bukan untuk untuk terbang ya, tapi melainkan membantu penguin untuk berenang. Selanjutnya kakinya berselaput untuk membantu berenang. Oke. Kita masuk ke bagian kedua yaitu penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri. Kalau tadi penyesuaian diri hewan terhadap kondisi lingkungan, sekarang penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri. Yang pertama adalah hewan-hewan tertentu ada yang memiliki sengat seperti kalajengking, laba-laba dan sebagainya. Kemudian ada juga yang memiliki racun seperti ular yang dia keluarkan dari gigi taringnya. Bisa seperti ular yang dia keluarkan dari gigi taringnya. Kemudian ada juga hewan yang memiliki racun. Nah, hewan yang memiliki racun ini biasanya warnanya mencolok untuk memperingatkan pemangsanya ya. Contohnya adalah katak beracun. Kemudian penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri, ada hewan tertentu yang memiliki tempurung atau cangkang yang keras seperti kura-kura, keong, kepiting dan sebagainya. Kemudian ada juga hewan yang memiliki duri pada bagian tubuhnya, contohnya adalah landak.
Penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri yang berikutnya adalah dengan cara mengecoh pemangsa. Nah, ada beberapa tipe pengecohan pemangsa ya. Yang pertama yaitu mimikri. Mimikri ini adalah kemampuan hewan atau organisme tertentu untuk mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna lingkungannya ya. Contohnya adalah bunglon. Oke, bunglon itu ketika dia berjalan di tempat yang berwarna hijau, maka tubuhnya akan berwarna hijau. Kenapa tubuhnya bisa berubah-ubah warna? Karena memiliki sel kromatofores. Selanjutnya mengecoh pemangsa. Pengecohan pemangsa yang kedua itu kamuflase. Kamuflase ini penyamaran diri ya. Contohnya ini belalang daun. Jadi tubuhnya ini mirip kayak daun untuk menyamarkan dirinya dari pemangsa sehingga pemangsanya akan terkecoh. Yang ketiga yaitu ototomi. Contohnya pada cicak. Jadi cicak ini bisa memutuskan ekornya sendiri ya ketika ada pemangsa. Jadi ekornya yang terputus itu akan bergerak-gerak sehingga pemangsa akan terkecoh dengan ekornya yang sudah diputuskannya tadi ya, sehingga cicak bisa lari ketika pemangsa sibuk dengan ekornya yang sudah diputuskannya tadi. Oke, namun bagaimana dengan ekornya kemudian? Ekornya akan tumbuh kembali sehingga disebut dengan istilah regenerasi ya. Jadi ekornya yang sudah putus itu bisa tumbuh kembali. Selanjutnya yang terakhir yaitu menyemprotkan tinta. Contohnya adalah cumi-cumi. Ketika ada pemangsa, maka cumi-cumi akan mengecoh pemangsanya dengan cara menyemprotkan tinta. Karena warnanya hitam, maka pemangsa akan terganggu penglihatannya sehingga cumi-cumi mampu melarikan diri dari pemangsanya tersebut. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang penyesuaian diri hewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.